Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali awali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah fardu subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan setelahnya untuk bisa belajar dan membaca kitab-kitab para ulama sebagai panduan di dalam bagian yang harus ada dari daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kemarin kita sudah bahas sebuah ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 30 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab ini. Nah, pagi ini kita akan masuk pada halaman 316 yang merupakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau adalah asar yang datang dari sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa fi sahihi al-Bukhari, di dalam Sahih al-Imam al-Bukhari, ya. Qala Aliun, Ali berkata, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berkata, ya, hadithun nasa bima ya'rifun, ya. Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, ya. Bicara dengan manusia, ya, dengan orang lain, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka pahami, dengan apa yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa ta'ala didustai dan Rasulnya juga didustai? Artinya apa? Ini hal yang sangat penting. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuai dengan kekuatan pemahaman mereka, kekuatan latar belakang mereka seperti apa. Sampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan orang untuk memahaminya. Bicara dengan orang-orang yang memang sudah memiliki dasar agama yang kuat, boleh bicara lebih, ya, dengan mendiskusikan dalil. Ya, tapi bicara dengan orang awam itu berbeda. Cara berbicara kita dengan orang-orang yang terpelajar, ya. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib ini. Wa fi sahih al-Bukhari, artinya al-kitab alladhi jama'a fihi al-Bukhari. Sahih al-Bukhari adalah sebuah kitab yang memang dikumpulkan oleh Imam Bukhari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut dengan Sahih al-Bukhari. Yang di antara syarahnya adalah Fathul Bari, syarah Sahih al-Imam al-Bukhari. Ya. Adalah sebuah kitab yang terdapat di dalamnya kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
al-ahadits as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Ya. Wal Bukhari, ya. Siapa pula Imam Bukhari itu? Huwa al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Dia adalah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, itu adalah nisbah ila Bukhara, ya, sebuah penisbatan kepada sebuah tempat. Ini biasa orang menisbatkan dirinya kepada mana asalnya, ya. Al-Bukhari dia dari Bukhara, ya kan. Ar-Riyawi dia dari Riau, ya, dan sebagainya. Al-Basri, Al-Kufi dari Kufah, atau Al-Basrah, ya, atau dari Al-Maghribi dari Maghrib, ya, Al-Jazairi, dan seterusnya, menisbatkan kepada sebuah tempat. Di mana sih letaknya Bukhara? Adalah baldatun fil masyriq, sebuah negeri, sebuah tempat, daerah timur, ya. Nah, ikhwah fillah, wa kitabuhu, dan kitabnya Sahih Bukhari ini asahhu kitabin ba'da kitabillah. Disepakati oleh para ulama bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kalau kita buat urutannya, Al-Quran kalamullah min asahil kutub yang ada di muka bumi ini. Li'annahu kalamullah azza wa jal. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak diragukan di dalamnya sedikit pun. La harfan wala ayatan. Ya, tidak ada satu huruf dan satu ayat pun yang diragukan di dalamnya. Wa huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-Amin alaihi salam. Al-Quran wa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihi salam. Nah, lalu kalau kita bertanya, setelah Al-Quranul Karim, kitab apa yang paling sahih di muka bumi ini? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan asahul kutub ba'da kitabillah wa sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Sahih Bukhari adalah, setelah kitabullah adalah sahihnya Imam Bukhari, yang ditulis oleh beliau, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Nah, inilah kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, lalu Syaikh Fauzan menjelaskan tentang al-ma'na al-ijmali lil athar. Apa makna, ya, secara umum dari athar yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu ini? Yurshidu Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Di sini Ali bin Abi Talib memberikan penjelasan, memberikan arahan, ya, radhiyallahu taala anhu, ila annahu la yanbaghi ay yuhaddatsa ma'amatun nas. Tidak pantas dan tidak wajar kita bicara kepada manusia awam, kepada orang-orang yang awam, illa bima huwa ma'rufun, kecuali perkara yang ma'ruf, yanfa'un nasa fi asli dinihim, sangat bermanfaat bagi agama mereka. Disampaikan perkara-perkara yang sangat penting dan sampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, ya. Wa ahkamihi, dan perkara-perkara yang sangat bermanfaat bagi mereka pada hukum-hukum agama mereka, ya. Minat tauhid, dari perkara-perkara tauhid yang paling pokok, yang paling penting adalah menjelaskan masalah tauhid agar umat terselamatkan dari kesesatan, agar umat terjauhkan dari kesyirikan, agar umat, ya, terjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan, agar terbangun wala dan bara, agar terbangun cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal, mencintai keimanan dan mencintai orang-orang beriman, membenci kekufuran dan membenci orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, ya, cinta didasari karena Allah dan benci didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi min awthaqi ural iman, merupakan ikatan iman yang paling kuat itu adalah membangun cinta kita dan membangun kebencian kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, perkara tauhid perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Maka sampaikan perkara ini. Ya, sampaikan perkara ini agar kita selamat dari segala bentuk kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Wa bayanil halali wal haram. Yang kedua, jelaskan kepada orang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan hukum. Mana yang halal, mana yang haram, dijelaskan. Mana yang halal kita pakai dalam kehidupan kita, kita ambil, kita kerjakan. Mana yang haram, ya kita tinggalkan. Agar umat selamat di dalam muamalah mereka, dalam transaksi-transaksi mereka. Ya. Wa yutraku ma yushghilu an dzalik. Dan tinggalkan perkara-perkara yang menyibukkan mereka. Ya. Tidak perlu perkara-perkara lain yang membuat mereka tidak paham dengan agama ini. Sampaikan pada yang pokok. Sampaikan pada perkara-perkara yang utama. Terutama sekali masalah agama, masalah akidah, masalah tauhid, ya, dan masalah bab muamalah, sekaligus di dalam bab ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada umat, sampaikan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah dan bagaimana kita seharusnya seorang muslim beribadah yang benar, ya. Syarat-syarat diterimanya amal dijelaskan kepada umat, karena itu yang dibutuhkan oleh mereka. Tidak masuk kepada perkara-perkara yang menyibukkan mereka sehingga mereka tidak ingin belajar agama. Mimma la hajata ilaih. Tidak perlu kita jelaskan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Au kana mimma qad yuaddi ila raddil haq. Atau malah menjadi sebuah perkara yang akhirnya mereka menolak kebenaran. Ya, sampaikan kepada mereka perkara yang dibutuhkan dan tidak perkara yang membuat mereka menolak akan kebenaran. Ya, sampaikan ini kepada mereka. Tugasnya para ustadz, tugasnya para duat, tugasnya para ulama menjelaskan kebenaran kepada umat, ya, bukan memperkeruh atau membuat masalah semakin tidak jelas, tapi jelaskan perkara yang tidak diketahui oleh umat sehingga menjadi jelas, ya. Bukan memperkeruh pemahaman atau bukan merusak sesuatu yang sudah baik. Ya. Nah, ini hal yang sangat penting. Wa adami qabuli, dan bisa jadi ketika kita menyampaikan perkara yang tidak penting oleh dia sehingga dia bisa menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran itu. Ya. Wa mimma yustabaha alaihim fahmu, atau sesuatu yang mereka susah untuk memahaminya, atau sesuatu membuat mereka istibah, ya, antara ini dan itu saling tertindih pemahaman dan tidak dipahami dengan baik oleh dia, ya. Wa yas'abu alaihim idraku, dan susah untuk dipahami olehnya. Maka hal yang jelas, ya jelas, ya, hal perkara yang hak jelaskan dengan cara yang jelas, ya. Jangan nanti setelah menjelaskan al-haq, akhirnya al-haq itu ditolak, tidak diterima olehnya. Maka sampaikan dengan bahasa yang jelas, sampaikan dengan penyampaian yang bisa dipahami oleh mereka, ya. Waqad qala dzalika hina ma kathura al-qussas. Hal ini penting ketika telah banyaknya para qussas, ya, para orang-orang yang menyampaikan al-qussas. Sebetulnya dia bukan alim, ya, tapi pendongeng, pencerita. Di dalam menyampaikan perkara agama dicampuri dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Ya, para pencerita, al-qussas ayil wa'adu fi khilafati. Hal ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib perkataan ini ketika dia menjadi khalifah. Ya, ketika sudah banyaknya orang-orang yang ahli dan pandai retorika, ya, ketika banyaknya orang-orang yang banyak menyebarkan dia bukan alim tapi hanya pandai di dalam menyampaikan kata-kata, ya, akan sangat berbeda. Orang yang alim dia menyampaikan al-haq, dia tidak akan gentar sedikit pun dengan apa yang disampaikan walaupun itu pahit. Wa qulil haqqa walau kana murran, kata orang.
sampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu telah dianggap tidak kebenaran. Sampaikan al-haq walaupun pahit. Sampaikan haram ini haram. Sampaikan ini halal halal. Ini sampaikan ini syubhat. Ya. Ini perkara yang perlu ketegasan. Bukan kalau al-qisas dia mencari maslahat. Ya. Mencari maslahat. Ya, bagaimana kita akan mengatakan ini adalah sesuatu yang tercela dalam Islam? Katanya karena dia sudah banyak dipakai oleh orang. Kalau kita sampaikan ini orang benci sama kita, ini bukan sifat seorang yang membela kebenaran. Anda menyampaikan itu karena siapa? Ingin disanjung orang atau ingin banyak diikuti oleh orang, dipuji dan diangkat orang? Ataukah ingin Anda mendapatkan pujian dari Allah atau manusia? Al-haq wal haq. Tidak ada kita bermujamalah dalam agama ini. Al-haq, sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Karena terkadang kebenaran yang disampaikan itu benar, tapi tidak dengan cara yang baik, bisa jadi orang menolak dan tidak mau menerima kebenaran itu. Jangan sampai sikap kita seperti orang mengatakan tadi. Bagaimana kita bisa merubah ini atau menyampaikan ini di tengah-tengah masyarakat, sementara ini adalah telah diamalkan banyak oleh orang. Padahal dia perkara yang tidak bagian menjadi perkara penting dalam urusan agama. Nah, kalau takut dicela orang, kalau takut dicaci maki orang, atau takut kehilangan jamaah, ya jangan. Ya. Ini pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, munasabatul athari lil bab. Ketersesuaian athar dengan bab yang sedang disampaikan. Bab kita apa? Yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya'tiha bayanuha ba'da dzikril athar allazi ba'da. Karena disebutkan oleh beliau tentang penjelasannya setelah asar berikut ini. Karena asar berikut ini adalah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ma yustafadu minal athar. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari asar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini? Annahu idza khusyiya dararun min tahditsin nasi bi ba'di ma la yafhamun, apabila dikhawatirkan terjadinya atau terdapatnya sebuah mudarat dari menyampaikan sesuatu kepada manusia pada perkara yang tidak mereka pahami, fala yanbaghi tahditsuhum bidzalik wa in kana haqqan. Ya. Kalau saatnya belum bisa untuk disampaikan, maka jangan disampaikan. Karena kalau disampaikan, itu akan malah merubah sikap dari awalnya menerima kebaikan, bisa jadi menolak kebaikan itu atau ya tidak mencintai kebaikan itu. Ikhwah fillah. Maka perlu kita melihat kondisi mad'u kita. Perlu kita memperhatikan siapa yang sedang siapa orang yang sedang kita sampaikan ilmu itu. Ya. Ya. Walaupun dia kebenaran, kata Syaikh Al-Fauzan, maka tahan dulu. Karena kalau kebenaran itu disampaikan ketika orang belum faham atau belum siap, maka itu akan malah merubah kondisi dan akan bisa menolak banyak hal. Ya. Makanya dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini, walaupun dia tidak menolak Ar-Rahman, menolak nama-nama Allah, tapi bisa jadi kebenaran dalam Islam ini akan ditolak oleh seseorang di saat penyampaiannya itu yang disampaikan kepada Banu tidak tepat. Di saat penyampaian kepada Banu tidak sesuai waktunya atau tidak sesuai dengan level mereka di dalam mencerna apa yang disampaikan. Khatibun nas biqadri uqulihim. Ya, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, sesuaikan dengan kadar akal pemahaman mereka. Ini sangat penting. Ya, untuk kita ketahui oleh para masyayikh, para ustadz, para pendidik, untuk para yang menyampaikan kebenaran. Sehingga apa? Kebenaran itu sampai di hati orang terang seperti terangnya matahari. Ya, banyak kebenaran tapi tidak disampaikan dengan cara yang benar atau pada
waktu yang benar atau dengan bahasa yang benar, bisa jadi orang akan menolak kebenaran itu. Oleh ikhwafillah, perlunya seseorang memahami ya waqi', memahami kondisi, memahami keadaan, ya, memahami sesuatu yang utama dalam agama kita, sehingga kita tidak menyampaikan sesuatu yang akhirnya membuyarkan sesuatu yang sudah jelas. Nah, ada satu poin yang juga saya ingatkan. Ketika kita mendakwahkan, misalnya masalah tauhid, mengingatkan kepada kesyirikan, ya, maka ini bukan berarti kita memperkeruh masalah. Justru ini adalah akan memperjelas masalah. Karena umat sudah larut dalam kesyirikan yang sudah banyak. Saatnya kita menyampaikan, saatnya kita menerangkan, saatnya kita memberitahu umat kalau ini adalah kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini, ya, atau misalnya ketika kita membahas ini adalah perkara sunnah, ini perkara bid'ah. Orang terkadang bilang, janganlah sudah bahas lagi masalah khilafiyah, jangan lagi bahas masalah perkara-perkara bid'ah. Ya. Ini bahasa yang seperti ini, ikhwafillah, ya perlu kita luruskan bahwa kita memang perlu untuk menjelaskan yang sunnah agar orang tahu, perlu menjelaskan perkara yang benar agar orang memahami. Jangan lagi bahas masalah bid'ah, karena itu akan memperpecah belah umat, gitu, akan membuat umat tidak bersatu. Akhi fillah rahimakallah, bahwa jangan berharap persatuan umat ketika perkara bid'ah menjadi kebiasaan dalam kehidupan, atau perkara bid'ah dianggap sesuatu yang bisa mempersatukan. Mustahil. Pesan Nabi kepada kita apa? Alaikum bisunnati. Makanya kita semangat untuk menyuarakan sunnah. Kita semangat untuk menyampaikan al-haq. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bukan hanya disuruh pegang, ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geram kalian, kata Nabi SAW. Ini pesan Nabi. Maka ruhnya apa? Kita mengenalkan orang kepada sunnah agar orang menjalankannya. Mengenalkan orang kepada al-haq agar orang berpijak di atasnya, berjalan di atas al-haq. Dengan berpegang teguh kepada sunnah akan terjadilah persatuan umat. Karena tidak ada persatuan itu melainkan di atas sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin terwujud kecuali kita semua kembali kepada ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dianggap sunnah memecah belah dan bid'ah menyatukan. Ini hal yang terbalik. Tapi sunnah itulah akan menyatukan. Di belahan manapun dia tinggal, Muslim dari negara manapun dia, tapi dia berpemahaman sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, pemahaman para as-salafus salih, berpijak di atas agama ini, seperti mana mereka para as-sahabah, para tabi dan tabi'in mereka beragama, insyaallah hatinya sama, ya, insyaallah akidahnya sama, ibadahnya sama, dan akan melahirkan suatu kebaikan dan banyak manfaat bagi umat. Tapi ketika ya yang satu ini bid'ahnya begini, yang satu itu bid'ahnya begitu, yang satu, tidak akan mungkin perkara-perkara yang menyelisihi agama akan bisa menyatukan umat ini. Oleh itu, rahimakumullah, maka disinilah pentingnya kita untuk membahas sesuatu yang bisa menyatukan umat dan mengingatkan umat dari perkara-perkara yang bisa memecah belah umat, yang bisa mencerai-beraikan umat. Yang bisa menyatukan umat adalah ya ad-dinul Islam, ya, din al-Islam, agama Islam. Bukan sekadar agama yang dipahami oleh banyak orang, tapi agama yang maja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat urgent dalam
dalam kehidupan kita ini. Nah, al-ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, di sini ada sebuah kaidah di saat menyampaikan kepada orang, sampaikan dengan apa yang bisa dicerna oleh mereka. Makanya di sebuah tempat yang belum mengenal dengan sunnah Nabi, ya, yang belum tersebar dengan banyak, misalnya nih, maka sampaikan bahasa, ya, mencintai Nabi. Atau di daerah yang mana perkara bid'ah sangat banyak, ya ganti kata bid'ah itu dengan apa? Tidak dilakukan Nabi. Karena perkara bid'ah itu terkadang seperti apa? Seperti bisul, ya kan, yang sudah hampir meletus. Ya. Kalau dia tersenggol sedikit, sakitnya bukan main. Maka bahasa-bahasa itu diganti dengan bahasa yang intinya sama, sehingga orang kalau kokoh ilmunya, sudah banyak pemahaman dalam agamanya sudah bagus, maka dengan sendiri dia akan mengatakan ini perkara bid'ah, ya kan? Ini perkara bid'ah. Dan sunnah itu adalah sebuah kemuliaan, dan perkara bid'ah adalah sebuah, ya, kehancuran, kebinasaan. Orang dengan sendirinya ketika ilmu sudah disampaikan, ketika iman sudah kuat, ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya mantap, dengan sendirinya sunnah itu akan menjadi hal yang diagung-agungkan dalam kehidupannya. Dan perkara bid'ah sesuatu yang tidak, ya, dicari dan diinginkan oleh dirinya, ya, akan sendirinya tertinggal, akan sendirinya dihentikan. Maka itu ikhwafillah, sekali lagi perlu kiranya kita sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, untuk bisa, ya, melihat kondisi, menyampaikan ilmu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, menyampaikan ilmu sesuai dengan tingkat pencernaan mereka terhadap apa yang disampaikan. Ini kalau tidak, bisa jadi mereka akan mendustai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran dan tidak mau menerima al-haq tersebut. Allah taala alam. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat di dalam mengamalkan ilmu kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.